إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ibadah salat Jumat kali ini dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, karena nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga bagi kita, yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Dan salah satu cara terpenting untuk menjaga eksistensi nikmat Islam dan iman adalah dengan menjaga diri kita dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Rasulullah menasihati kita, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujaha. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kaum muslimin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak, bahwa sejarah kehidupan manusia telah membuktikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam seterusnya sampai saat ini menunjukkan bahwa sebab utama kehancuran dan kebinasaan, azab yang Allah turunkan pada umat-umat terdahulu adalah karena dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, dan masing-masing kami telah azab dengan dosa mereka. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, di antara mereka ada yang kami azab dengan menghujamkan batu-batuan kepada mereka. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu, dan di antara mereka ada yang binasa dengan azab suara yang mencekik membinasakan. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan, kata Allah, di dalam permukaan bumi. Wa minhum man agraqna, di antara kaum-kaum itu ada yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, dan sungguh bukanlah Allah yang menzolimi mereka. Allah sekali-kali tidak menzolimi mereka. Sesungguhnya merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merangkum sejarah kelam kemaksiatan. Segala macam azab dirangkum dalam ayat ini. Allah sebutkan dengan terperinci hukuman akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia
karena mereka tenggelam dengan kemaksiatan dan kezaliman. Kita semua mengetahui dengan baik apa yang telah terjadi pada kaum Nabi Nuh, yang meski telah didakwai ratusan tahun dengan lemah lembut, disampaikan dengan baik selama 950 tahun, Nabi Nuh membersamai mereka. Mereka tetap keras kepala, membangkang. Mereka kemudian ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah yang luar biasa, gelombang air yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Lalu kemana mereka sekarang? Nama mereka pun hilang, tenggelam dengan sejarah dunia. Dikenang sebagai manusia-manusia terlaknat. Lalu di akhirat kelak, mereka akan menghadapi penderitaan yang jauh lebih besar dan terus-menerus di neraka jahanam. Kita semua mengetahui dengan baik apa yang telah terjadi pada kaum Sodom, yang meski telah didakwahi, dinasihati, diingatkan, namun tetap menolak dan terus memperjuangkan penyimpangan seksual mereka yang menjijikkan. Bahkan sampai hari ini masih ada pendukung-pendukung mereka yang dikenal dengan gerakan LGBT. Kita semua tahu betul bagaimana negeri kaum Sodom diangkat ke langit setinggi-tingginya, lalu kemudian dihempaskan di muka bumi ini dengan siksa yang pedih. Faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menjungkir balikkan mereka, menjadikan bagian bawah mereka menjadi bagian atas, lalu kami hempaskan, lalu kami hujankan kepada mereka bebatuan yang panas. Dan di mana kaum Sodom itu sekarang? Nama mereka pun hilang, lenyap. Tidak ada kecuali hanya sejarah kelam nama kaum yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua kisah kehancuran para pelaku maksiat dan pendurhaka itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun penjelasan Rasulullah SAW agar kita mawas diri, menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal serupa. Bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dialah yang maha kuasa, maha perkasa untuk menghancurkan siapapun dengan azabnya yang cepat dan membinasakan. Bahwa tidak ada yang mampu menahan azab Allah, siapapun itu. Tidak presiden, tidak pula menteri, tidak gubernur, bupati, wali kota, tidak pula pasukan militer terbaik di dunia. Sekali-kali tidak ada yang mampu menahan azab Allah. Karena dialah Allah yang maha perkasa. Dan ketika dikirimkan azabnya tidak ada yang mampu mencegahnya. Qul huwal qadiru ala ayyaba'asa alaikum adaba. Dan katakan wahai Muhammad, adalah Allah yang maha perkasa, yang maha mampu untuk mengirimkan azabnya. Min fawqikum aw min tahti arjulikum. Di mana azabnya bisa datang dari arah atas kalian dan bisa dari bawah kalian. Aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Atau bahkan Allah menimpakan perselisihan, pertentangan, keganasan antara satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu agar mereka memahami apa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nasihat pengingat ini terasa sangatlah penting kita kemukakan hari ini. Di samping karena bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang haram, bulan Zulqa'dah, salah satu dari bulan-bulan haram yang mana kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian dengan kemaksiatan di bulan ini. Terlebih lagi di hari ini, saat-saat ini tengah marak kemaksiatan, pertumbuhan media sarana dan tempat-tempat maksiat di tengah-tengah kita.
Jika dulu orang masih cenderung malu untuk memperlihatkan kemaksiatannya, maka sekarang sepertinya rasa malu itu sudah mulai menipis atau bahkan sudah hilang bagi sebagian manusia. Bahwa kita tidak mungkin lepas dari dosa, itulah fitrah kita manusia yang semuanya terjatuh pada kesalahan, kekhilapan. Nah, namun ketahuilah bahwa berbangga-bangga dengan dosa dan kemaksiatan adalah perkara yang lain. Mempertontonkan, memfasilitasi kemaksiatan juga adalah perkara yang lain. Memviralkan, menyebarkan kemaksiatan juga adalah perkara yang lain. Dan juga diam terhadap kemaksiatan adalah perkara yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya atau setiap umatku diampuni oleh Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Di antara bentuk terang-terangan yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah, ketika seorang bermaksiat di malam hari, Allah tutupkan aibnya, tetapi di pagi hari dia kemudian menceritakan kepada temannya, wahai fulan, sesungguhnya saya telah berbuat maksiat seperti ini dan seperti itu. Itulah orang yang dikatakan oleh Rasulullah yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu al-mujahirin. Bahkan jamaah sekalian, hari-hari ini banyak orang yang melakukan lebih daripada itu. Banyak orang yang bahkan tidak malu lagi membagikan kemaksiatannya di berbagai media sosial, disebarkan dan lain sebagainya. Jamaah Jum'ah a'azzakumullah. Dan lebih dari semua itu, kemaksiatan yang dipertontonkan secara terang-terangan adalah salah satu perbuatan yang bukan hanya berpeluang mendapatkan azab, tetapi berpeluang besar. Bukan hanya berpeluang mendapatkan azab, tetapi berpeluang besar mendapatkan azab dan hukuman dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang kepada kaum Muhajirin, mengatakan kepada mereka, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Muhajirin, ada 5 perkara ketika kalian menerima itu, maka a'udzubillah, semoga saya berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mendapatkan itu. Apa 5 perkara itu? Rasulullah mengatakan, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidaklah perbuatan keji tersebar, zaharat, nampak dengan nyata, kecuali apalagi telah diumumkan, kecuali akan tersebar penyakit ta'un dan juga penyakit-penyakit yang mematikan lainnya yang tidak pernah ditimpakan oleh orang-orang sebelum kalian. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis-sinina wa shiddatil ma'unah wa jawril sultani alaihim. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidaklah suatu kaum mengurangi takaran jual beli, takaran timbangan dan semacamnya, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kekeringan paceklik yang panjang bertahun-tahun atau bahkan kesewenang-wenangan penguasa kepada mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Dan kemudian yang ketiga, tidaklah suatu kaum menahan zakat, tidak membayar zakat harta, kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Sekiranya bukan karena hewan ternak, maka Allah tidak akan turunkan hujannya.
walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Kemudian selanjutnya bahwa tidaklah suatu kaum melanggar perjanjiannya dengan Allah dan perjanjiannya kepada Rasulullah kecuali Allah membiarkan musuh-musuh mereka menguasai mereka dan merampas hak milik mereka. Wa man lam yahkum wa man lam tahkum a'immatuhum bil kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan yang terakhir dari 5 perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukum yang dijalankan, atau hanya memilah hukum-hukum Allah semata yang hanya dipilah-pilih saja, kecuali Allah akan membinasakan mereka, menimpakan bencana di antara satu sama lain di antara mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemaksiatan yang dibiarkan merajalela, kemaksiatan yang didiamkan, kemaksiatan yang tidak ditegur dan tidak diingatkan, semuanya itu akan mengundang hadirnya azab dan hukuman Allah. Sehingga ketika Rasulullah SAW menegaskan bahwa di tengah umat akhir zaman akan terjadi banyak gempa bumi, tanah longsor, ragam bencana lainnya, ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumur. Ketika itu terjadi, ketika telah nampak para pelacur-pelacur wanita itu dan alat-alat musik dan khamar yang diminum. Kaum muslimin azakumullah, karena itu melalui mimbar ini kami tegaskan bahwa apapun teori para ahli geologi tentang penyebab terjadinya berbagai bencana di dunia ini, semua hanyalah menjelaskan faktor penyebab secara geologis. Tapi semua faktor penyebab bencana itu tidak akan pernah terjadi bencana kecuali ketika Allah Sang Maha Pencipta mengizinkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk berguncang, air laut menggelombang, awan berhenti menurunkan hujan dan seterusnya. Maka semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki sisa-sisa usia yang tersisa di dunia untuk kehidupan akhirat yang bahagia insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di pundak setiap kita sebagai seorang muslim tegak sebuah kewajiban yang utama yang bernama amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apapun bentuk kemungkaran, yang kecil maupun yang besar, pada sekeliling kita, keluarga kita, diri kita, keluarga kita, sekitar kita, kota kita, bahkan pada belahan yang lain, seperti saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, kita tetap wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa bisa demikian? Karena semua kemungkaran yang dibiarkan pada akhirnya tidak hanya berbahaya bagi para pelakunya, tetapi juga berdampak pada kehidupan yang ada di sekitarnya. Hari-hari ini kita misalkan membaca berita. Ada klub malam yang sebenarnya lebih tepat dikatakan sarang kemaksiatan telah dibuka di kota strategis di kota Makassar. Klub-klub malam semacam ini tidak perlu diperdebatkan posisinya sebagai sarang kemaksiatan. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalamnya pun ketika ditanya, mereka paham bahwa hadir di tempat-tempat itu tidaklah sama dengan hadir di tempat-tempat umum lain. Tidaklah sama mereka datang ke mal, ke gedung-gedung perkantoran, atau bahkan ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama. Klub-klub malam semacam itu tidak perlu didiskusikan lagi posisinya sebagai tempat yang dilaknat Allah. Meskipun memberikan pendapatan daerah yang besar,
Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, nanti marilah menyatakan pengingkaran dan ketidaksetujuan kita terhadap tempat-tempat semacam itu. Bagi yang punya jabatan kekuasaan, gunakan posisi itu untuk mengingkari hadirnya sarang kemaksiatan seperti itu. Bagi yang tidak punya wewenang, sekurang-kurangnya suarakan pengingkaran Anda. Gunakan media-media yang dapat Anda lakukan, jangkau untuk menunjukkan bahwa Anda tidak ridho, tidak setuju dengan hadirnya tempat-tempat maksiat seperti itu. Ingatlah bahwa tempat-tempat semacam ini, yang inilah yang menghancurkan banyak rumah tangga kaum muslimin. Tempat-tempat seperti inilah yang menjadi alasan lahirnya banyak koruptor yang terpaksa korupsi untuk membayar kecanduan maksiatnya. Tempat-tempat semacam inilah yang paling banyak merendahkan derajat dan martabat kaum wanita. Karena itu, karena tempat semacam ini hanya dijadikan komoditas pemuas nafsu, maka marilah bergerak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan kita masing-masing. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.